neraka. Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap bid'ah itu sesat dan setiap kesesatan tempatnya di neraka. Kalau nggak ingin, kita udah capek membuat sebuah perayaan ritual yang tidak ada tuntunannya. Nanas halal haram, mun, kerupuk, dadekno siji, rujak, halal haram, pinter lho. Saiki wong-wong tak takoni zikir halal, sholawat halal, ngrungokno ceramah halal, kumpul kayak ngono bid'ah neraka. Lukup gini kon. Orang yang takfiriyah ini pekerjaannya mengkafirkan orang Islam. Ini bedanya wali songo, waliullah dengan wali jenggot itu di sini. Kalau wali songo itu bagaimana mengislamkan orang kafir. Dan sekarang ini bukan mengkafir dimasukkan Islam, tapi yang sudah Islam dikafirkan. Para wali ini mendampingi kultur daerahnya, tapi tidak benturan. Nah, kalau orang Jawa dulu pakai sesajen di sawah-sawah, katanya dimakan penunggunya. Ya penunggunya sawah itu kalau dulu ya pikirannya itu makhluk gaib. Salafi Wahabi datang ke Indonesia dengan jargon kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Seakan-akan umat Islam Indonesia sudah tidak berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis. Mereka menyalahkan amaliyah umat Islam Indonesia. Menurut mereka, amaliyah itu melenceng dari ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tak heran jika kaum Salafi Wahabi ini suka membid'ahkan tradisi, bahkan mensyirikkannya. Tradisi umat Islam yang di dalamnya serat dengan ajaran Islam mereka tuduh bid'ah dengan alasan tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ziarah kubur sebelum Ramadan bid'ah, imsak bid'ah, bilal tarawih bid'ah, halal bihalal bid'ah, merayakan maulid Nabi bid'ah, salaman setelah sholat bid'ah, selamatan bid'ah, bagi-bagi sedekah kepada tangga dalam rangka menghadiahkan pahala kepada almarhum juga bid'ah, dan banyak lagi tradisi umat Islam yang mereka bid'ahkan. Mereka salah faham membedakan tradisi dan ibadah. Tradisi-tradisi yang isinya Islami mereka anggap bid'ah dan sesat. Mereka anggap ibadah harus ada contoh dari Nabi, padahal itu cuma tradisi yang oleh ulama-ulama dahulu diubah isinya menjadi sesuai dengan ajaran Islam. Fitnah Salafi Wahabi ini mendapat tanggapan dari ulama besar yang alim luar biasa. Beliau adalah Gus Baha, seorang kiai yang hafal Al-Quran, santri Kiai Haji Maimun Zubair. Gus Baha menegaskan bahwa yang dimaksud bid'ah adalah yang bertentangan dengan syariat Islam. Adapun tradisi-tradisi yang tidak menabrak ajaran Islam maka tidak disebut bid'ah. Nah, sing darani bid'ah dolalah itu sing berhadap-hadapan istidam, berhadap-hadapan sama syariat. Nak terima gesekan utawa saling bersinergi utawa saling menolong itu tidak bid'ah. Oleh karenanya, tidak heran dahulu Wali Songo saat berdakwah di Nusantara tidak membid'ahkan tradisi, apalagi menghilangkan tradisi. Akan tetapi, tradisi itu diubah substansinya menjadi sesuai dengan ajaran Islam. Misalnya, sesajen. Awalnya sajian diperuntukkan untuk jin dan penunggu, jelas bertentangan dengan syariat Islam. Lalu sajian itu diubah substansinya menjadi sedekah kepada tetangga. Agama yang masuk negara nggak konflik itu diantaranya paling spesial untuk Indonesia, karena para wali ini mendampingi kultur daerahnya, tapi tidak benturan. Misalnya kalau orang Jawa dulu pakai sesajen di sawah-sawah, katanya dimakan penunggunya. Ya penunggunya sawah itu kalau dulu ya pikirannya itu makhluk gaib. Di era modern ya penunggunya itu ya
kambing, ayam gitu. Jadi ya memang yang makan itu akhirnya. Tapi dulu itu aneh, diistilahkan dimakan penunggunya. Kalimat penunggu itu apa ya, gak jelas, apa dengan tanda petik apa penunggu betul, gak jelas. Wali-wali datang tidak mengkafirkan itu, tapi terus dirubah jadi sedekah ke tetangga-tetangga. Jadi kultur itu nggak dilawan, tapi cukup diubah. Jadi makani demit menjadi sedekah ke tetangga. Hal ini sama dengan cara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam memperbaiki tradisi. Dahulu di zaman jahiliyah sudah ada tradisi menyembelih unta dan diperuntukkan untuk berhala-berhala. Lalu oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tradisi itu diganti menjadi udhiyah atau kurban. Sembelihan yang asalnya untuk berhala diganti menjadi untuk Allah dan dagingnya diberikan kepada fakir miskin. Tradisi menyembelih hewan masih terus berjalan, tapi substansinya diubah menjadi Islami. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak membid'ahkan dan menghilangkan tradisi, tapi substansinya diubah menjadi sesuai dengan ajaran Islam. Akhirnya menjadi tradisi yang Islami. Nah, cerita kurban juga seperti itu. Dulu tokoh-tokoh Quraisy, penunggu Ka'bah, itu dulu sudah ndak tauhid, sudah musyrik kalau dalam bahasa agama. Itu di mana-mana termasuk kebutuhan pokok manusia. Itu kalau kumpul itu makan-makan. Itu mulai dulu. Terus korbannya itu ya pasti perempuan mulai dulu. Jadi hanya bagian masak, boleh makan nanti ngenteni luyan itu, ngenteni bekas-bekasnya. Sehingga yang nyortir Abu Jahal CS itu. Jadi yang kurban harus hewannya bagus, spesial, bahkan nggak boleh dikawinkan. Hewan yang mau dikorbankan itu nggak boleh dikawinkan, nggak boleh pernah dikendarai, nggak boleh pernah dipakai bajak sawah dan sebagainya. Semuanya serba spesial. Nanti dikorbankan di Ka'bah, yang dijual Ka'bah. Nah pertanyaannya, Ka'bah ini nggak memakan daging, yang untung ya ketua-ketuanya ini, karena Ka'bah tidak doyan daging. Dan itu ya di atas namakan Allah, ini demi taqarrub ila Allah, demi. Sehingga mereka bilang waqalu hadhihi an'amu wa harsun hijrul la yat'amuha illa man nasa'u bi sa'mihim. Ini hewan korban harus spesial dan yang berhak makan hanya orang-orang spesial, yaitu para penunggu Ka'bah, para sadanatul bait. Tapi karena mereka sudah tidak benar, tidak jujur, Islam mau merubah tradisi itu. Tapi kalau tradisi itu dirubah, maka Islam akan terkenal pelit, karena dari acara makan-makan menjadi tidak ada makan-makan. Jadi kadang kebenaran itu harus diganti dengan sesuatu yang tidak ekstrim, karena tadi dari acara makan-makan menjadi sama sekali nggak makan-makan. Maka terus diganti oleh Islam dengan kalimat udhiyah, dengan kata kurban. Almarhum Ki Haji Hashim Muzadi juga mengkritisi kebiasaan Salafi Wahabi yang membid'ahkan tradisi dan mengkafirkan amalia umat Islam yang masih ada dalilnya. Kata beliau, manhaj takfiri itu bahaya sekali. Beliau juga mengatakan bedanya Wali Songo dan Wahabi itu, kalau Wali Songo mengislamkan orang kafir, kalau Wahabi mengkafirkan umat Islam. Salafi Wahabi punya konsep ibadah harus ada dalil dari Nabi. Konsep ini kemudian diterapkan kepada tradisi yang di dalamnya diisi dengan ibadah. Kita tahu Yasinan itu tradisi, Maulid Nabi itu tradisi, Haul itu tradisi, tapi isinya sesuai dengan ajaran Islam. Bahkan bisa dibuat media untuk mencerdaskan umat Islam dengan adanya tausiah. Tetapi Salafi Wahabi menganggap tradisi itu bid'ah, sesat, bahkan sebagian tradisi dituduh syirik. Dalilnya semua ibadah harus ada contoh dari Nabi. Itu artinya Salafi Wahabi tidak bisa membedakan ibadah dan tradisi. Anehnya Salafi Wahabi di Arab Saudi merayakan hari nasional atau hari kerajaan, dan mereka tidak menganggapnya bid'ah. Padahal tidak pernah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam merayakan hari kelahiran negara Madinah. Kata mereka, oh itu bukan ibadah, itu masalah dunia. Jika demikian, lucu sekali Wahabi ini. Hahaha. Sekarang kami tanya,
Lebih mulia mana merayakan hari lahir Rasulullah dan hari lahir kerajaan? Lebih mulia mana tradisi yang hanya berisi joget bawa pedang dengan tradisi yang diisi dengan membaca sholawat, membaca yasin, zikir dan tahlil? Membaca sholawat, yasin, tahlil, Al-Quran dan lain-lain itu ada anjuran dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekali lagi, bedakanlah ibadah dan tradisi yang diisi dengan anjuran-anjuran Rasulullah dan hal-hal yang positif yang berbau Islami. Salafi Wahabi kadang membuat analogi begini. Rasulullah tidak pernah melarang sholat subuh 3 rakaat. Apakah kita boleh sholat subuh 3 rakaat karena tidak dilarang oleh Rasulullah? Jelas, analogi seperti ini menunjukkan kebodohan. Sebab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah memerintahkan sholat subuh 2 rakaat. Ulama juga ijma' 2 rakaat. Mengerjakan selain 2 rakaat berarti menyalahi perintah dan ijma' ulama. Jelas mengerjakan subuh 3 rakaat adalah bid'ah dolala. Sedangkan tradisi, misalnya tradisi yasinan, halal bihalal, maulid nabi dan lain-lain, ajaran Islam yang mana yang dilabrak oleh tradisi itu? Enggak ada ajaran atau perintah Rasulullah yang dilabrak. Oleh karenanya tidak bisa disebut bid'ah dolala. Kemudian ulama berdebat, ahdatsu itu apa? Ada yang itu bid'ah gitu. Macam-macam. Kalau ulama sunni ahdatsu itu ya bid'ah ibadah mahdhah. Jadi misalnya orang melakukan sholat zuhur kok 6 rakaat itu kan wong nganggur papat es kesel kok malah muni 6 itu. Utawa zuhur kok mau 3 rakaat itu kan ya itu bid'ah. Karena ibadah mahdhah. Tapi kalau masalah sosial itu fleksibel. Fleksibelnya adalah misalnya dulu Nabi naik unta, orang yang anti bid'ah juga naik Innova. Padahal dulu naik orang-orang yang poligami itu ya tidak nunggu istri pertama mati. Padahal dulu Nabi poligami setelah Sayyidah Khadijah meninggal. Selain itu, perlu dibedakan juga oleh Salafi Wahabi ibadah masyru'ah dan tradisi umat Islam yang diisi dengan anjuran Rasulullah. Dalil ibadah jangan dipakai untuk dalil tradisi. Satu hal lagi, Islam ingin kita selalu mendapatkan pahala dalam setiap waktu kita, baik ketika makan, tidur, bahkan refreshing. Makan, tidur, dan refreshing itu bisa kita jadikan ibadah dengan cara niat yang baik dan cara yang baik. Apakah ketika kita makan ayam goreng lalu kita niati dengan baik agar menjadi ibadah, apakah makan ayam goreng menjadi bid'ah? Karena Rasulullah tidak pernah makan ayam goreng. Ini jelas kita beribadah dengan makan ayam goreng. Artinya ibadah itu ada karena kita makan ayam goreng. Apakah kita beribadah dengan makan ayam goreng itu bid'ah?